Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Subhi Arbalia dengan NIM 2141104011133. Kali ini kita akan belajar mengenai modal sosial dalam perbaikan mutu pendidikan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yaitu mengenai pengertian modal sosial, unsur-unsur modal sosial dalam perbaikan mutu pendidikan, peran modal sosial dalam pendidikan, kegiatan untuk mengembangkan modal sosial dalam konteks pendidikan, dan yang terakhir mengenai dampak positif peningkatan modal sosial terhadap mutu pendidikan. Oke, kita lanjut ke yang pertama, mengenai modal sosial. Menurut Putman, pada tahun 1999, mendefinisikan modal sosial adalah sebagai bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan menurut Newton dalam Laksono, modal sosial memiliki tiga unsur. Unsur yang pertama yaitu norma dan nilai, unsur yang kedua jaringan atau organisasi atau kelembagaan, dan unsur yang ketiga mengenai konsekuensi atau akibatnya. Jadi, menurut dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa modal sosial adalah jaringan hubungan sosial, norma, dan nilai yang ada di masyarakat yang dapat meningkatkan kerjasama dan saling percaya serta berkontribusi pada perbaikan mutu pendidikan. Gitu ya teman-teman, pengertian dari modal sosial. Selanjutnya kita ke unsur-unsur modal sosial dalam perbaikan mutu pendidikan. Itu ada 5. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah relasi yang terjalin antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, sekolah dengan wali murid, dan sekolah dengan masyarakat. Unsur yang kedua yaitu jaringan sosial. Jaringan sosial diperoleh dengan cara menjalin relasi dengan berbagai pihak yang berasal dari berbagai sumber daya dalam meningkatkan hubungan sosial. Unsur yang ketiga yaitu partisipan. Partisipasi adalah pelibatan warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, dan orang tua untuk membuat sebuah keputusan penting dan menumbuhkan rasa memiliki sekolah. Unsur yang keempat yaitu nilai atau norma. Nilai dan norma ini unggulannya membedakan dengan sekolah lain adalah nilai dan norma. Digunakan untuk membangun mentalitas juara yang digunakan untuk membangun perilaku siswa. Dan unsur yang terakhir yaitu kepercayaan. Adanya kepercayaan antara semua pihak terkait akan memperkuat proses perbaikan mutu pendidikan. Oke, selanjutnya kita ke peran modal sosial dalam perbaikan mutu. Bagaimana sih hubungan antara modal sosial dengan program pendidikan sekolah di Indonesia? Menurut Sotik Kuntoro, banyak analisis yang disampaikan oleh para pakar pendidikan yang lebih mengutamakan pembaharuan pendidikan melalui peningkatan pengetahuan, teknikal, dan penyediaan peralatan teknologi modern dalam kegiatan belajaran. Tetapi secara fundamental kurang memperhatikan peningkatan kualitas sekolah melalui penggunaan modal sosial dan budaya masyarakatnya. Sekolah yang hanya menekankan pada pengetahuan teknikal dan pengembangan peralatan teknologi modern ini kurang berkembang dan kurang memperoleh hasil yang maksimal. Upaya membangun sekolah yang baik sebenarnya sama dengan upaya membangun masyarakat yang baik. Jadi begitu peran modal sosial dalam pendidikan. Selanjutnya mengenai kegiatan untuk mengembangkan modal sosial dalam konteks pendidikan. Ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pelatihan kolaborasi, mengadakan pelatihan bagi pendidik dan masyarakat untuk membangun kemampuan bekerja sama. Terus kegiatan yang kedua ini adanya forum diskusi, mengadakan forum diskusi rutin antara semua pihak terkait untuk berbagi ide dan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan aksi komunitas,
melakukan aksi bersama seperti kegiatan gotong royong, donasi buku, atau penggalangan dana untuk mendukung pendidikan. Selanjutnya, mengenai dampak positif peningkatan modal sosial terhadap mutu pendidikan. Ini ada beberapa dampak positif. Yang pertama, mengenai karir yang berkualitas. Dengan modal sosial yang kuat, peserta didik akan memiliki koneksi, keterampilan, dan dukungan yang kuat dan dukungan yang dapat membantu mereka dalam mencapai karir yang sukses. Yang kedua, pembelajaran yang inklusif. Dengan adanya modal sosial, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, dan memastikan bahwa semua peserta didik merasa diterima dan didukung. Yang ketiga, perbaikan sistem. Modal sosial dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan dan mendorong perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, perkembangan komunitas. Peningkatan modal sosial dapat memberikan dampak positif pada perkembangan secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan maju. Dari penjelasan yang udah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa modal sosial memegang peran penting dalam perbaikan mutu pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, membangun kebersamaan, dan mengembangkan modal sosial, kita dapat mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Ya, sekian dan terima kasih dari saya untuk materi terkait modal sosial dalam perbaikan mutu pendidikan. Banyak salah dan tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.